Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Pagi hari ini, Ibu mau menjelaskan materi tentang kas kecil. Kemarin mungkin sudah, tapi ini penjelasan lewat video mudah-mudahan lebih jelas. Sebelum masuk ke kas kecil, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pretest supaya kita bisa masuk ke petikes atau kas kecil. Menurut pendapat Anda, apa pentingnya kas dalam suatu perusahaan? Saya pikir perusahaan bisa jalan walaupun tidak punya kas, tapi itu hanya beberapa hari. Sesudah benar-benar kas tidak ada, bagaimana kita bisa membayar karyawan, bagaimana kita bisa membayar listrik, dan sebagainya. Maka perusahaan tersebut pelan-pelan tapi pasti akan kolaps, mati. Maka memang selalu harus ada kas dalam suatu perusahaan yang memang berjalan. Terus sebutkan termasuk dalam kelompok manakah akun kas dalam neraca. Di kelas 10 dulu mungkin kalian sudah bisa membuat neraca ya. Kas itu adalah aktiva yang paling liquid. Jadi harus diletakkan pertama di bagian kiri, bagian harta, termasuk harta lancar. Jadi masuknya ke neraca di bagian harta, harta lancar. Dalam suatu perusahaan terdapat pengeluaran untuk pengeluaran beban air dan telepon yang jumlahnya relatif kecil. Apakah cocok pembayarannya harus melalui cek atau bank? Penjelasannya adalah pembayaran yang relatif kecil tidak cocok dibayar dengan melalui bank, tapi ini dibayar dengan uang yang relatif kecil. Contoh di sekolah ya, bendahara sekolah. Misalnya dia menerima uang sekolah yang jumlahnya banyak. Nah tentunya bendahara akan mengambil sebagian kecil dari uang tadi untuk operasional, untuk biaya operasional. Itulah yang disebut kas kecil. Manakala bendahara itu memerlukan kas untuk pengeluaran kecil, misalnya beli tinta, beli spidol, beli kertas-kertas, dia akan menggunakan kas kecil tersebut. Jadi saya pikir pretest petikes bisa terjawab dengan baik. Sebelum kita membahas tentang kas kecil, tentunya kita harus bicara tentang kas besar atau kas bank istilahnya. Yang dimaksud kas bank adalah maksudnya dia segera dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Terdiri dari uang tunai, demand deposit, cek, atau giro yang sudah jatuh tempo, dan instrumen lain yang diterima sebagai alat bayar. Itu kas bank ya, kriterianya. Karakteristik sebagai alat bayar itu adalah mudah dipindah tangankan, tidak ada identitas pemilik. Itu karakteristik kas sebagai alat bayar ya, mudah dipindah tangankan dan tidak ada identitas pemilik. Di dalam uang tidak ada kan ini milik si A, si B, si C, tidak ada. Jadi untuk kas ini memang perlu pengendalian secara intern, perencanaan arus kasnya bagaimana, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian kas melalui kas kecil, dan rekonsiliasi kas bank. Nanti kita akan bahas satu persatu ini. Kalau pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ini memang harus, makanya saya selalu menekankan bendahara-bendahara kelas, bendahara OSIS, bendahara sekolah misalnya, itu yang ideal adalah dipegang oleh 2 orang. Yang satu adalah membukukan, yang satu ngontrol ya. Uang kas kita menurut catatan ada sekian, benar nggak menurut perhitungan dari bendahara yang pertama. Jadi saling mengontrol, saling mengingatkan. Sekarang kita bicara tentang tadi dana kas bank, ya, kas yang besar. Ini sekarang dana kas kecil. Yang dimaksud dana kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil
dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. Misalnya, bendahara sekolah kita mau membayar listrik, mau membayar biaya telepon, mau membayar internet, dia tidak harus ke bank ya membayar dengan cek misalnya, tapi dia cukup menggunakan uang yang dia sisihkan tadi untuk yang digunakan untuk pembayaran relatif kecil. Jadi dia memang harus menyediakan dana kas kecil. Itu uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. Itu definisi dari dana kas kecil. Sekarang metode pencatatan dana kas kecil. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode impres atau dana tetap. Yang kedua metode fluktuasi atau metode dana tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, sekarang ciri-ciri kriteria metode tetap atau impres. Besarnya selalu tetap. Yang kedua, pemegang kas kecil hanya mengumpulkan bukti pengeluaran kas kecil. Ada bayar listrik, ada beli perlengkapan, itu dikumpulkan. Tidak dicatat. Kemudian pencatatan dilakukan jika ada penambahan dana kas kecil nanti di akhir periode, akhir bulan. Jadi besarnya selalu tetap, pemegang kas hanya pengumpul bukti, pengumpul kwitansi, faktur dan sebagainya. Pencatatan dilakukan jika ada penambahan dana kas kecil. Ya, itu karakteristik metode impres. Sedangkan yang fluktuasi adalah pemegang kas kecil berlaku sebagai penjurnal. Jadi tiap hari dia mencatat dalam pembukuan ya. Misalnya dia bayar listrik, bendahara bayar listrik. Langsung dengan metode fluktuasi dicatat biaya listrik pada kas kecil. Nah, seperti itu. Fluktuasi. Kemudian setiap ada transaksi pengeluaran kas kecil langsung di jurnal ya. Tidak hanya dikumpulkan buktinya, bedanya itu, tapi di sini langsung di jurnal. Satu lagi, jumlah kas kecilnya berubah-ubah. Itu perbedaan antara metode impres dan metode fluktuasi dalam pencatatan dana kas kecil. Nah, nanti kalau kalian membukukan, kalian bisa bertanya dulu dalam suatu perusahaan itu ya. Ini menggunakan metode impres atau fluktuasi. Jadi mengikuti kriteria metode masing-masing. Nah, ini contohnya contoh pembukuannya ya. Yang pertama, transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang pertama baru dibentuk nih. Sekarang kita punya uang, kelas punya uang 100.000. Yang 80.000 disimpan di wali kelas misalnya. Yang 20 untuk penggunaan kas kecil, disimpan di bendahara kelas. Akan dicatat dalam sistem dana tetap atau impres ya. Itu kas kecil pada kas, dan di sistem dana tidak tetap pun sama, kas kecil pada kas. Kemudian jika ada transaksi yang kedua, pengeluaran dari kas kecil, pembelian perangko, materai, rekening listrik dan sebagainya, maka untuk dana tetap tidak ada jurnal. Sedangkan dalam dana tidak tetap di jurnal ya. Biaya perangko, biaya listrik, biaya lain-lain pada kas kecil. Nah, ini bedanya. Kalian bisa lihat di PowerPoint ini. Kemudian yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di dana tetap tadi kan tidak di jurnal pada saat pengeluaran, sekarang dikembalikan lagi. Jurnal pada dana tetap, biaya perangko, biaya listrik, biaya lain-lain pada kas. Sebenarnya ini pada kas bank, kas besar ya. Tapi di sini yang tulisnya kas. Kemudian di sistem dana tidak tetap, kas kecil pada kas. Yang terakhir, penyetoran kembali ke kas karena dana kas kecil dianggap terlalu besar. Ini dibalik aja, kas pada kas kecil. Seandainya ada pengembalian, misalnya di kelas ya, diambil dana kas kecil itu 100.000 setiap bulan. Ternyata selalu sisa. Jadi bendahara kelas akan mengatakan pada wali kelasnya misalnya, ini terlalu besar, jadi akan saya kembalikan. Nah, tadi pemegangnya tadi akan mencatat kas pada kas kecil karena supaya posisinya kembali seperti awal. Itu saya pikir
penjelasan dari metode dana kas kecil. Untuk latihan soalnya, nah dari PowerPoint di Google Class ada soal, tolong nanti dikerjakan di kertas, kemudian difotokan dan dikirim ke WA Ibu. Terima kasih.